Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Fat Muhammad Zahid dengan NIM 1352408 dari kelompok 9 mata kuliah WI 2005 Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai karya ilmiah yang kelompok saya buatkan, yaitu berjudul Analisis Keamanan Algoritma Enkripsi Caesar Cipher, Atbars Cipher, dan Affine Cipher terhadap serangan brute force pada enkripsi diskusi berbahasa Indonesia di platform Quora. Karya ilmiah ini tidak hanya disusun oleh saya, tetapi disusun oleh teman-teman saya juga, yaitu Alia Nur Rahmah, Reinhard Fausta, Angelina Andra, dan Renuno Yuka Prinardi. Jadi penelitian ini menganalisis 3 metode enkripsi, yaitu Caesar Cipher, Atbars Cipher, dan Affine Cipher. Kami menguji ketahanan ketiga cipher tersebut terhadap serangan brute force, termasuk serangan yang dilengkapi dengan pencocokan kata berbasis bahasa Indonesia. Hasilnya, ketiganya sangat mudah dieksploitasi, bahkan dengan optimasi sederhana menggunakan kamus digital. Jadi kan untuk latar belakangnya itu karena di era digital ini kan data yang kami punya tuh sangat bersifat private dan sangat butuh dilindungi. Nah, makanya dibutuhkan suatu enkripsi. Nah, apa sih itu enkripsi? Enkripsi adalah salah satu bentuk perlindungan data yang krusial di era digital. Ya, singkatnya begitu. Tapi masih banyak pengguna menggunakan algoritma yang terlalu sederhana tanpa memahami risikonya. Karena itu, kami sebagai peneliti memikir bahwa sangat penting untuk meneliti kembali algoritma lama dan melihat bagaimana algoritma tersebut bertahan terhadap metode serangan brute force gitu. Nah, untuk rumusan masalahnya di penelitian ini kami tuh ingin menjawab 3 hal, yaitu bagaimana cara kerja masing-masing algoritma enkripsi, seberapa tahan algoritma tersebut terhadap serangan brute force, dan kita ingin memilih mana yang paling efisien dan efektif terhadap serangan tersebut. Tujuan kami untuk karya ilmiah ini untuk mengidentifikasi dan membandingkan ketahanan masing-masing algoritma, dan untuk manfaatnya di penelitian ini adalah untuk memberikan referensi kepada akademisi, praktisi keamanan, pengembang aplikasi, hingga masyarakat umum tentang pentingnya memilih algoritma enkripsi yang aman. Untuk ruang lingkup dan metodologinya, fokus kami itu terhadap 3 cipher ini, yaitu Caesar, Atbars, dan Affine pada teks Quora. Metodenya kami studi literatur dulu dan membuat kode enkripsi dekripsi menggunakan Python. Setelah itu sebelum kita menjelaskan hasil dari karya ilmiahnya, saya harus menjelaskan mengenai kriptografi terlebih dahulu. Nah, apa sih kriptografi? Kriptografi itu ilmu yang mempelajari cara mengamankan informasi dengan mengubah pesan asli atau plain text menjadi bentuk terenkripsi atau ciphertext agar hanya pihak yang memiliki kunci dekripsi yang dapat memahaminya. Selanjutnya, penjelasan mengenai enkripsi.
Jadi, enkripsi merupakan proses konversi teks asli menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa kunci tertentu untuk menjaga kerahasiaan data saat disimpan atau dikirimkan. Pokoknya kayak kata-kata yang biasa kita gunakan kayak misalnya di bahasa Indonesia saya itu nanti kayak diubah menjadi suatu bentuk kata yang lain dengan menggunakan kunci tertentu gitu. Terus kuncinya tergantung sama algoritmanya. Selanjutnya substitusi monoalfabetik. Nah, metode enkripsi klasik yang menggantikan setiap huruf dalam teks asli dengan huruf lain secara tetap dan konsisten berdasarkan pola tertentu. Singkatnya begitu. Nah, oke. Sekarang penjelasan mengenai Caesar cipher. Jadi Caesar cipher adalah algoritma enkripsi klasik yang bekerja dengan cara menggeser setiap huruf dalam alfabet sejauh sejumlah posisi tetap yang disebut kunci. Misalnya K sama dengan 3, maka A menjadi D, B menjadi E, dan seterusnya. Dengan hanya memiliki 25 kemungkinan kunci, algoritma ini sangat mudah ditembus oleh serangan brute force karena seluruh kombinasi dapat dicoba dalam waktu singkat, terlebih jika digunakan tanpa pengamanan tambahan. Untuk at-bash cipher merupakan bentuk enkripsi deterministik yang membalik posisi setiap huruf dalam alfabet secara simetris. Misalnya A menjadi Z, B menjadi Y, C menjadi X, dan seterusnya. Karena tidak memiliki kunci atau variasi konfigurasi, hasil enkripsinya selalu sama untuk input yang sama. Pola ini mudah ditebak oleh algoritma pencocokan bahasa sehingga membuat cipher ini sangat rentan meskipun tidak dapat diserang dengan brute force tradisional. Nah, untuk Affine cipher itu menggunakan rumus matematis yang linear dalam bentuk EX sama dengan A kali X tambah B mod 26, di mana A dan B adalah kunci yang memenuhi syarat tertentu. A harus relatif terhadap 26. Dengan 312 kombinasi kunci yang mungkin, Affine cipher sedikit lebih kompleks dibanding Caesar dan at-bash. Namun, algoritma ini tetap dapat ditembus secara efisien dengan brute force terkomputerisasi yang dibantu optimisasi pencocokan kata berbasis bahasa. Dalam eksperimen ini, kami tuh memulai dari memilih 3 diskusi Quora sebagai harusnya ini sampel. Ini saya benerin. Memilih 3 diskusi Quora sebagai sampel. Pemilihan ini itu pas itu si Alianur Rahma yang milih. Saya lupa itu berdasarkan apa, tapi pokoknya dipilih sama dia. Terus habis itu saya sendiri yang mengenkripsiin menggunakan Python dan didekripsiin dengan oleh Reinhardt sama si Renuno Yuka Finardi, dan habis itu dianalisis. Analisis ini mengevaluasi efektivitas serangan brute force konvensional dan terkomputerisasi. Oke. Untuk hasil brute force dari Caesar cipher ternyata sebenarnya nggak kaget juga sih, tapi Caesar cipher itu sangat lemah karena hanya punya 25 kemungkinan kunci. Dengan pencocokan kata, proses dekripsinya tuh bisa dihentikan otomatis saat sejumlah kata cocok ditemukan. Hasilnya tuh pesan dapat didekripsi dalam waktu mikrodetik gitu. Bahkan sampai milidetik. Itu menunjukkan kelemahan yang signifikan parah. Untuk hasil dari Affine cipher, karena Affine cipher kan lebih sedikit kompleks, tapi tetap bisa dipecahkan dengan mencoba 312 kombinasi kunci. Tetap aja kita harus pakai brute force dengan
kombinasi 312 dengan mencoba 312 kombinasi kunci gitu. Optimisasi pencocokan bahasa memungkinkan serangan yang cepat dan akurat. Membuktikan bahwa metode ini pun tidak aman secara praktis ya, karena emang tetap bisa, walaupun emang lebih kompleks gitu, tetap bisa dipecahkan. Selanjutnya untuk Adverse Cipher tuh itu dari hasil dekripsi, hasil brute force-nya itu tuh yang paling sulit karena emang gak ada kunci. Adverse juga karena bersifat deterministik dan menghasilkan output tetap. Ya oke. Jadi emang lebih kompleks dan prosesnya lebih lambat, tapi tetap bisa di dekripsiin, masih bisa di translasiin gitu bahasanya sih, menjadi plain text yang benar. Nah, kita akhirnya sampai kesimpulan. Kesimpulannya tuh ya ternyata ketiganya tuh rentan terhadap serangan brute force berbasis bahasa. Dan ternyata tuh Caesar dan Albrecht tuh itu bisa dipecah oleh Affine Cipher, jadi itu bisa didekripsiin oleh algoritma Affine Cipher. Dan sebenarnya juga algoritma sederhana ini tuh tidak efektif dan efisien untuk real world, untuk kayak keamanan yang beneran dipakai untuk dunia nyata. Tapi ini lebih ke pembelajaran aja gitu. Ya pokoknya itu kesimpulannya yang kita dapetin sih. Nah, terima kasih banyak bagi yang menonton. Terima kasih banyak juga untuk Pak Ananda Bintang yang telah nge-guide kita selama 1 semester ini. Dan saya juga ingin memberitahu bahwa semua PPT yang saya buat tuh itu saya yang buat sendiri, dan saya juga punya skrip, makanya saya melihat ke bawah atau ke samping. Ke samping ini ada PPT, tapi di sini ada skripnya gitu. Cuma ya saya itu menggunakan bahasa saya sendiri gitu. Saya mencoba untuk lebih original gitu ya. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.